接下来以五行之气，以你如今的底蕴，则其锋锐无匹。1、3，不落泪。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conjurer of the Cosmos episode 37 dan 38 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk series Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Jiang Han dan teman-temannya yang memberikan laporan bahwa Gunung Dewa Kematian melakukan penyerangan di Pulau Yoran. Meskipun kematian Jinbi akan memancing nona kelima untuk balas dendam, tapi ketua aula Feisian sama sekali tidak takut. Ketua aula juga memberikan kabar baik, yaitu aula Feisian mereka mendapatkan kuota untuk mengikuti kompetisi pembantaian monster setelah 100 tahun lamanya harus absen. Kabar baik ini sempat diragukan oleh Bai Liju karena mungkin saja ada jebakan yang dipersiapkan oleh istana Qingyi dan pavilion Wang Yu yang diketahui selalu menguasai kompetisi pembantaian monster. Namun ketua aula Feisian tidak terlalu memperdulikan hal tersebut karena kompetisi pembantaian monster merupakan kesempatan besar untuk mendapatkan banyak harta karun. Di saat yang sama ketua aula juga meminta Zuoyi dan Jianglang untuk menjadi murid langsungnya. Tentu saja hal ini merupakan pencapaian yang bagus untuk mereka berdua. Karena kompetisi pembantaian monster masih 1 bulan lagi dilaksanakan, maka ketua aula Feisian meminta Zuoyi dan Jianglang untuk berlatih bersamanya. Di saat yang sama Jiang Han ingin meminta satu hal kepada ketua aula. Di sini semua orang kaget karena ketua aula memanggil Jiang Han dengan sebutan paman guru. Sambil tersenyum ketua aula memberikan penjelasan kalau Jiang Han saat ini merupakan murid langsung dari leluhur Lu Wuming. Ternyata Jiang Han meminta satu hal kepada ketua aula untuk menyebarkan kabar kalau tungku binatang langit muncul di laut bintang kacau. Semua itu Jiang Han lakukan agar pavilion Yunmeng tidak menjadi incaran dari banyak ahli. Ketua aula Feisian berpendapat kalau penyebaran informasi tungku binatang langit tentu akan membuat Jiang Han diterpa oleh badai. Tapi Jiang Han dengan santuy menjawab kalau dia selalu diterpa oleh badai dan sampai saat ini masih terus bertahan. Singkat cerita, Jiang Han kembali berlatih dengan Lu Wuming. Terlihat Lu Wuming memberikan pil 5 unsur penambah energi untuk membantu kultivasi dari Jiang Han. Tidak butuh waktu lama Jiang Han berhasil menyempurnakan pil 5 unsur serta berhasil membentuk roda spiritual kekacauan. Selain itu tubuh kekacauan semu juga sudah terbentuk fondasinya. Lu Wuming sangat yakin dengan fondasi kultivasi Jiang Han pada saat ini. Tidak ada satupun orang ranah reinkarnasi yang mampu mengalahkan Bang MC. 接下来以五行之气，以你如今的底蕴。 Selain itu Lu Wuming juga menjelaskan tubuh kekacauan semu akan diketahui manfaatnya setelah Jiang Han berhasil menerobos ke ranah Celestial Being. Lu Wuming kemudian meminta bilah Jiang Han serta menggunakan esensi darah Bang MC untuk memecahkan segel pemurnian Brahma di bilah ini. Ternyata bilah Fang Tian Jingxi selama ini terdiri dari pedang Fan Tian dan bilah Jingxi. Jika Jiang Han mempunyai bakat, maka potensi dari kedua senjata ini bisa dimaksimalkan. Tapi jika Jiang Han tidak mempunyai bakat, maka kedua senjata ini hanya menjadi besi biasa. 则其锋锐无匹，
Singkat cerita, di sebuah hutan ada seorang kultivator dari Gunung Dewa Kematian sedang mojok dengan seorang gadis yang sedang mencari keberadaan dari burung Phoenix Jinwoo. Tiba-tiba saja mereka berdua mendengar suara ledakan yang disebabkan oleh pedang Fantian dari King Jianghan. Karena gadis bernama Yolan ini mengetahui kalau pedang Fantian merupakan senjata ilahi, jadi dia meminta Tuan ke-10 Gunung Dewa Kematian untuk mengambilnya. Tuan ke-10 kemudian muncul di hadapan Jianghan untuk meminta Bang MC menyerahkan pedang Fantian. Dari pakaian yang digunakan oleh Tuan ke-10, Tian Yu menebak kalau beliau pasti berasal dari Gunung Dewa Kematian. Sementara itu, Yolan baru menyadari kalau wajah dari Jianghan sangatlah mirip dengan wajah seorang kultivator yang masuk ke dalam istana Qingyi baru-baru ini. Jianghan kemudian memberikan ultimatum kepada Tuan ke-10 untuk segera pergi dalam hitungan ketiga. Sontak ultimatum ini membuat Tuan ke-10 marah karena dia yang sudah berada di ranah reinkarnasi tahap kelima tapi malah begitu diremehkan oleh Jianghan yang saat ini baru berada di ranah reinkarnasi tahap awal. 1、3。 Sesuai dengan perkataan Jianghan, dalam hitungan ketiga Bang MC langsung membunuh Tuan ke-10 dengan hanya satu kali serangan saja. Kematian Tuan ke-10 membuat Yolan langsung memohon ampun dan berkata kalau dia mengenal Jianghan yang baru-baru ini pergi ke istana Qingyi. Meskipun Yolan merupakan murid dari Istana Mei, tapi dia mengetahui kabar tentang Jianghan karena murid-murid Istana Qingyi banyak yang membicarakan Bang MC. Selain itu, Yolan memberitahu kalau Istana Mei merupakan bawahan dari Istana Qingyi. Jadi hal tersebutlah yang membuat dirinya tahu kalau Jianghan mempunyai seorang adik yang dibawa oleh Istana Qingyi. Jianghan kemudian menanamkan sebuah segel di dalam tubuh Yolan untuk mengendalikan Yolan sepenuhnya. Bang MC mau kalau Yolan terus memberikan informasi tentang keadaan Li Er yang saat ini berada di istana Qingyi. Pada awalnya Yolan ingin memberontak, tapi ternyata segel yang diberikan oleh Jianghan terlalu kuat untuk dia lawan. Bang MC kemudian meminta Yolan untuk segera pulang dan 1 bulan lagi Yolan diminta untuk memberikan kabar terbaru dari Li Er. Singkat cerita, 1 bulan kemudian Jianghan dan teman-temannya akan mengikuti kompetisi pembantaian monster. Di tengah jalan Jianglang merasa bosan karena sudah 2 jam terbang tapi mereka belum juga sampai. Tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari meriam kapal yang digunakan oleh Nona kelima Gunung Dewa Kematian. Meskipun sudah melakukan penyerangan menggunakan meriam kapal, Nona kelima langsung bergegas pergi tanpa alasan. Situasi ini membuat Jianghan berasumsi kalau Nona kelima pasti sudah merencanakan sesuatu yang lain untuk menghadang mereka. Sementara itu di dalam kapalnya, Nona kelima didatangi oleh seorang pemuda berambut putih bernama Dong Fangsheng. Dong Fangsheng berniat memberikan bantuan kepada Nona kelima untuk menangkap Jianghan. Meskipun Nona kelima sudah memberikan peringatan kalau Jianghan punya kekuatan magis, tapi Dong Fangsheng sangat percaya diri dia bisa mengalahkan Jianghan menggunakan pedang iblis api di tangannya. Diketahui Dong Fangsheng membunuh gurunya sendiri untuk mengambil pedang iblis api yang mempunyai kekuatan bisa masuk ke dalam lautan kesadaran musuh. Jika pedang iblis api bisa menghancurkan kesadaran ilahi dari Jianghan, maka Dong Fangsheng yakin dia bisa mengalahkan Bang MC dengan mudah. Sementara itu, Bai Liju memberitahukan kalau kompetisi pembantaian monster dibatasi hanya untuk kultivator di bawah ranah Shattered Void saja. Aturan juga sederhana, yaitu siapa yang paling banyak mengumpulkan inti monster maka akan menjadi pemenang. Namun karena kemudahan itulah murid sesama sekte bisa saling membunuh hanya untuk mendapatkan inti monster. Mereka setidaknya harus berada di 10 besar karena setelah itu akan diperbolehkan untuk memasuki wilayah medan perang dewa dan iblis. Diketahui medan perang dewa dan iblis mempunyai banyak harta tersembunyi dan yang paling berharga adalah sumsum petir tingkat surgawi.
Diketahui satu sumsum petir bisa menaikkan ranah seorang kultivator satu tingkat, namun sumsum petir ini hanya berguna bagi seorang kultivator di bawah ranah Shattered Void saja. Mendengar semua penjelasan Bai Liju membuat Jiang Han sadar kalau sumsum petir sangatlah bermanfaat. Di saat yang sama mereka sudah hampir tiba di Pulau Dewa Naga yang mana nantinya Jiang Han dan yang lain akan dipisahkan oleh sebuah formasi setelah masuk. Ternyata yang menjaga formasi masuk adalah murid istana Qingyi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Su Qing. Pertemuan Su Qing dan Jiang Han tentu selalu menjadi tegang karena mereka berdua berada di pihak yang saling bermusuhan. Singkat cerita, setelah masuk ke dalam Pulau Dewa Naga, Jiang Han berhasil mengumpulkan ratusan inti monster. Baru juga selesai berburu, tiba-tiba saja Bang MC mendapatkan serangan dari Dong Fang Sheng. Pertarungan antara Jiang Han melawan Dong Fang Sheng pun tidak bisa terhindarkan lagi. Meskipun Jiang Han hanya berada di ranah reinkarnasi tahap awal, sementara Dong Fang Sheng sudah berada di ranah reinkarnasi tahap ke-7, tapi pertarungan di antara mereka berdua tampak berimbang. Satu serangan naga api dari Jiang Han berhasil membuat Dong Fang Sheng termundur. Momen ini pun membuat dia sadar kalau Jiang Han punya kekuatan yang berbeda meskipun baru di ranah reinkarnasi tahap awal. Karena tidak bisa berlama-lama, akhirnya Dong Fang Sheng menggunakan pedang iblis api untuk menyerang kesadaran dari Jiang Han. Beruntung di dalam lautan kesadarannya, Bang MC mempunyai pedang Fantian yang memberikan perlindungan. Formasi yang dikeluarkan oleh pedang iblis api membuat Jiang Han merasa tertarik. Jiang Han kemudian bernegosiasi dengan pedang iblis api untuk memasang formasi di dalam lautan kesadaran Bang MC. Jika pedang iblis api berhasil melakukannya, maka Jiang Han akan membiarkan pedang ini berada di dalam lautan kesadaran. Tanpa berlama-lama, pedang iblis api langsung memasang formasi di dalam lautan kesadaran dari Jiang Han. Di saat yang sama, Dong Fang Sheng berniat mengakhiri pertarungan karena mengira pedang iblis apinya berhasil melukai kesadaran ilahi dari Jiang Han. Tapi Dong Fang Sheng dibuat kaget karena Jiang Han tidak terluka sama sekali. Bahkan pedang iblis api miliknya tetap berada di dalam lautan kesadaran dari Jiang Han. Dengan bilahnya, Jiang Han kemudian mengakhiri perlawanan dari Dong Fang Sheng. Setelah Dong Fang Sheng tewas, Jiang Han dan Tian Yu kembali melanjutkan untuk berburu binatang monster. Tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang aneh kepada mayat dari Dong Fang Sheng, yang mana dia berhasil bangkit kembali dari kematian. Ternyata Dong Fang Sheng mempunyai kekuatan magis reinkarnasi tubuh yang sudah dia curi dari gurunya. Jika bukan karena kekuatan magis ini, mungkin Dong Fang Sheng sudah tewas di tangan Bang MC. Dong Fang Sheng pun kemudian tertawa karena dia bisa menggunakan teknik magis yang dia curi, sementara gurunya sudah mokat. Dia juga bersiap untuk melakukan rencana lanjutan untuk membunuh Bang MC. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.